warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hanifah Salsabila dari kelas 11 CCKT 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai di bab 12, yaitu ada manajemen user group. Nah, untuk materinya itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama ada membuat user dengan user add, 2 option pada user add, 3 membuat user dengan add user, 4 membuat grup, 5 menambahkan user ke grup, dan 6 menghapus user pada grup. Nah teman-teman, di sini saya sudah masuk ke terminalnya. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Nah seperti yang kalian ketahui, kita itu memiliki 2 user. Yang pertama itu adalah user yang sedang saya gunakan, yaitu user Hani. Lalu yang kedua ada user root. Nah saya akan coba masuk ke user rootnya. Kita bisa ketikkan sup, kemudian teman-teman enter, masukkan password, lalu enter. Nah kenapa sih kita harus membuat user baru? Nah coba kalian bayangin di tempat kerja kalian ada 5 orang sistem engineer. Kalau semua pakai satu user yang sama, kita tidak bisa tahu siapa yang melakukan perubahan di server atau ada sesuatu yang error pada salah satu server. Dan buat user yang berbeda, untuk engineer kita bisa melacak jika ada kesalahan konfigurasi atau error dan langsung tahu siapa yang melakukan dan di mana letak errornya. Nah, kali ini saya akan coba membuat user dengan user in. Nah, saya akan coba membuat user. Sebelumnya kita harus keluar terlebih dahulu. Kita ketikkan exit, kemudian enter. Lalu di sini saya akan masuk ke home root-nya dengan ketikan sup, kemudian enter. Masukkan password, lalu enter. Nah, sebelum membuat user baru, kita bisa melihat user apa saja yang sudah ada. Caranya itu teman-teman bisa ketikkan chat slash etc slash passwd, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali user yang sudah ada. Yang pertama ada user root dan yang kedua ada user biasa, yaitu user Hani. Nah, kenapa sih hanya 2 user ini saja yang bisa kita akses? Karena kalian bisa lihat di sini itu ada tulisan no login. Ini ya teman-teman. Atau yang berarti tidak bisa masuk. Tulisan no login atau yang berarti tidak masuk itu. Jadi kita hanya bisa memasuki 2 user saja, yaitu user root dan user Hani. Jika saya membuat user baru, maka user tersebut akan masuk ke ITC. Nah, saya akan clear terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan membuat user kedua. Caranya itu teman-teman bisa ketikkan user add. Nah, di sini kalian bisa menambahkan user yang ingin kalian namakan. Misalkan di sini saya akan menamainya dengan user 2. Teman-teman bisa ketikkan user 2. Kemudian teman-teman enter. Kemudian untuk mengeceknya kita bisa menggunakan cara yang seperti tadi, yaitu mengetikkan chat slash etc slash passwd. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah ada user keduanya. Maka kita sudah berhasil membuat user baru. Kemudian saya akan coba login ke user baru dengan mengetikkan sup user 2. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Maaf, di sini saya salah mengetik. Teman-teman bisa ketik ami. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, di sini benar ya, saya sudah masuk ke usernya. Kemudian kalau misalkan saya akan login ke user Hani, saya bisa ketikkan sup Hani, kemudian enter. Masukkan password, lalu enter.
masuk ke user biasa. Kemudian saya akan masuk ke user 2. Kita bisa ketikkan user 2, kemudian enter. Bisa teman-teman lihat itu disuruh memasukkan password, tetapi pada sebelumnya kita itu tidak disuruh untuk memasukkan password. Kita bisa langsung masuk ke user 2 nya. Tetapi kenapa ini harus memasukkan password saat login menggunakan user biasa? Nah, itu terjadi karena kita masuk ke user 2 pada saat kita berada dalam user root, sedangkan ini kita masuk ke user 2 saat kita sedang memasuki user biasa. Nah, karena kita sebelum membuat passwordnya, maka pada user biasa ini akan meminta password untuk memasuki user 2. Tetapi kita tidak bisa memasukkan user 2 ini melalui user biasa. Nah, karena kita belum membuat passwordnya, di sini saya akan membuat passwordnya untuk memasuki user 2 melalui user biasa. Yaitu caranya kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan min, kemudian enter. Teman-teman bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berada di rootnya. Lalu saya akan ketikkan password user 2, kemudian enter. Nah, di sini itu teman-teman disuruh memasukkan password baru. Saya akan masukkan password baru, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Lalu di sini saya akan memasuki user 2 dari user biasa. Jadi saya akan ketikkan Bani. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Lalu saya akan memasuki user 2. Kita bisa ketikkan user 2. Kemudian teman-teman enter. Lalu di sini teman-teman itu masukkan password baru di user 2. Kemudian teman-teman enter. Nah, di sini saya sudah masuk ya teman-teman. Lalu kenapa sih tampilan user 2 itu hanya sedikit atau hanya satu lambang saja? Sedangkan pada user biasa dan juga user root ada banyak sekali lambang pada sebelumnya. Nah, sebelumnya kita bisa ketikkan chat slice etc slice password. Kemudian teman-teman enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa user honey itu adalah slice bin, slice base. Sedangkan pada user 2 itu shortnya adalah bin, slice bin. Nah, hal itu yang bisa menyebabkan pada user 2 itu hanya memiliki satu lambang saja, yaitu dolar. Sedangkan pada user honey itu ada banyak lambangnya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini teman-teman bisa ketik terlebih dahulu chat slice etc slice password. Kemudian teman-teman enter. Nah, bisa dilihat di sini itu ada user yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini ada dua user. Yang user saya yaitu slice bin, slice sh. Nah, jika kita masuk ke user 2 yang slice bin, slice sh, kita bisa ketikkan user 2, kemudian enter. Masukkan password, kemudian enter. Maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, karena saya itu bukan slice bin, slice base, melainkan slice bin, slice sh. Nah, pada materi kali ini saya akan membuat user baru dengan menambahkan home. Saya juga akan mengganti dari slice bin, slice sh menjadi slice bin, slice base. Nah, kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan membuat user dengan arah seperti sebelumnya, yaitu saya akan login ke rootnya terlebih dahulu.
ada sebuah opsi, yaitu opsi min-m, yang digunakan untuk membuat home directory, dan juga ada opsi s yang digunakan untuk membuat shell. Nah, jadi saya akan menambahkan perintah-perintah ini saat membuat user yang baru. Kemudian di sini saya akan ketikkan user add min-m min-s slice in slice pass. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan user yang akan saya buat, yaitu saya akan menamainya dengan user 3. Teman-teman bisa tambahkan user 3. Kemudian enter. Nah, kemudian saya akan masuk terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan cat slice itc slice aswd. Kemudian teman-teman enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sel pada user 3 yaitu slice bin slice base. Maka pembuatan user tadi sudah berhasil. Lalu di sini saya akan ke user 3. Teman-teman bisa ketikkan ls slice home. Kemudian enter. Di sini terlihat bahwa outputnya adalah hanya user 3. Sedangkan pada user 2, karena selnya itu slice bin slice sh, maka tidak dibuatkan home directory-nya. Tetapi pada saat kita login ke user 3, teman-teman bisa ketik su user 3. Kemudian enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini karena saya sudah menambahkan slice bin slice bash-nya. Lalu di sini saya akan ketikkan cd, kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita masuk lagi ke user 3 ya teman-teman. Kalian bisa ketikkan su user 3. Lalu di sini itu kita dimintai passwordnya. Teman-teman bisa klik enter dulu. Di sini kita itu disuruh untuk memasukkan password yang baru ya teman-teman. Kalian bisa buat terlebih dahulu. Kemudian teman-teman enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian saya akan exit terlebih dahulu. Lalu saya akan login ke user 3 dengan mengetikkan su user 3, lalu enter. Teman-teman masukkan password yang baru saja kita buat tadi. Kemudian enter. Nah, di sini sudah tertulis user 3 yang artinya itu kita sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian saya akan ketikkan kemudian enter. Nah, di sini sudah tertulis user 3 yang artinya kita itu sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini saya itu akan masuk ke rootnya terlebih dahulu. Jadi saat membuat user itu kalian harus masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan ketikkan su min-l, kemudian enter. Masukkan password, lalu enter. Nah, di sini saya sudah bisa masuk ke rootnya. Lalu saya akan ketikkan add user 4, kemudian enter. Nah, di sini tuh secara otomatis sudah ada di home directory-nya ya teman-teman. Kita sudah bisa memasukkan passwordnya atau kita sudah bisa membuat passwordnya secara langsung. Kita bisa masukkan passwordnya. Nah, ini tuh password yang baru ya teman-teman. Kalian bisa buat lagi. Kemudian kalau kalian sudah membuat, klik enter. Kalian masukkan lagi, enter. Nah, di sini tuh kalian enter saja ya teman-teman. Nah, untuk pilihan Y atau N, teman-teman bisa ketikkan Y, kemudian enter. Kemudian kalian ketikkan ls slice home,
user 4 itu sudah ada salahnya ya teman-teman, yaitu slice bin, slice bus. Lalu saya akan masuk ke user 4-nya. Kalian ketikkan user 4, lalu teman-teman enter. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara membuat grup. Nah, di sini kita masuk ke rootnya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita ketikkan min, kemudian enter. Masukkan sandi, lalu enter. Kemudian di sini kita itu bisa menggunakan perintah grup add grup 1. Kemudian teman-teman enter. Lalu saya akan mengeceknya dengan mengetikkan chat slice itc slice group, lalu enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa grup yang sudah kita buat tadi yaitu grup 1. Kita juga bisa lihat sudah ada user 2 dan user 3, kemudian user 4. Nah, saat kita membuat user itu sebenarnya otomatis akan bisa terbuat grupnya juga. Jadi kita itu tidak perlu membuat grupnya satu persatu. Tetapi karena user ini berada di satu grup yang berbeda, maka harus membuat grupnya dan memasukkan usernya itu ke dalam grup. Tetapi pada materi kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk membuat grupnya. Lalu di sini saya akan mencoba untuk membuat grup yaitu dengan menggunakan perintah yang sama seperti tadi. Kalian bisa ketikkan grup add grup 3, kemudian enter. Lalu saya akan mengeceknya juga dengan mengetikkan chat slice itc slice group, kemudian enter. Nah, di sini itu sudah ada grup 3-nya ya teman-teman. Saya juga akan membuat grup 4. Kita bisa ketikkan hal yang sama seperti tadi, yaitu grup add grup 4, lalu enter. Kemudian saya akan mengeceknya juga dengan mengetikkan chat slice itc slice group, kemudian enter. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa grup 4 juga sudah ada ya teman-teman. Di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menambahkan user ke grup. Nah, sebelum itu kita masuk ke rootnya terlebih dahulu dengan mengetikkan min, lalu enter. Masukkan password, lalu enter. Nah, di sini saya akan clear terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana letak grup user yang akan kita pindahkan. Di sini saya akan ketikkan ID Hani, kemudian enter. Nah, bisa dilihat bahwa saya memasuki banyak grup ya teman-teman. Nah, grup-grup ini itu otomatis sudah tertambahkan pada saat saya menginstal Debian-nya. Di sini saya akan mengecek user 2 dengan mengetikkan ID user 2, kemudian enter. Nah, di sini tuh bisa dilihat bahwa saya memasuki grup 2 pada user 2. Selanjutnya saya akan memasukkan user 2 dan user 4-nya itu ke dalam suatu grup. Di sini saya akan mengetikkan chat slice itc slice group, kemudian enter. Lalu terdapat beberapa grup yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan ketikkan di sini saya akan ketikkan lagi user mode min g grup 1 user 2.
tidak menambahkan min a itu, maka grup satunya ini akan terhapus. Hanya ada grup 4-nya saja. Nah, di materi yang terakhir yaitu menghapus user dari grup. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu menghapus user dan grup. Di sini saya akan ketikkan user del min 2 kali del, kemudian enter. Nah, di sini ada sebuah komen yaitu min r, yang artinya itu adalah untuk menghapus. Tetapi ini juga bisa untuk menghapus home directory. Di sini saya akan menghapus user 3. Teman-teman bisa ketikkan user del min r user 3, kemudian enter. Nah, di sini itu bisa dilihat bahwa user min r itu tidak ditemukan. Kemudian kita akan coba ketikkan ls slice root slice, kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa user 3 ini sudah